Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. CQB angkatan 9 akan menjelaskan modul 1.4 koreksi antar materi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan perkenalkan, ibu fasilitator saya yaitu Ibu Siti Hani Zubaidah SPD MPD, dan Bapak pengajar praktik saya Bapak Azin Mustafa SPD. Jangan lupa selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif, nilai dan peran pendidik. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dalam nilai dan peran seorang pendidik, yaitu budaya positif mampu meningkatkan peran pendidik dalam melibatkan siswa untuk menerapkan keyakinan kelas atas sekolah dan mampu menumbuhkan kepemimpinan dan kemandirian murid untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Budaya positif dalam visi guru penggerak. Pada setiap prakarsa perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif seorang guru. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nilai disiplin positif. Yang pertama, mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, mampu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, secara ekstrinsik, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, berharap mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain. Maka perlu intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Penghukum. Yang kedua, bisa menjadi teman. Ketiga, pemantau. Keempat, bisa membuat merasa bersalah. Dan yang terakhir yaitu bisa menjadi seorang manajer. Peran kontrol manajer pada guru ini yang paling penting dan yang paling utama, yaitu yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan keberhasilan. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pemahaman budaya positif.
Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dari modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipelajari, diresapi, dan renungi dalam diri, diwujudkan dalam sikap atau perbuatan dan berbagai dengan warga sekolah untuk kemaslahatan bersama. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari motivasi anak sesuai kebutuhan dasarnya sangatlah penting karena mampu membangkitkan semangat dan menumbuhkan nilai kebajikan universal secara internal. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos dan tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Saya menggunakan langkah-langkah budaya positif dengan memotivasi dan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah bertransformasi motivasi eksternal ke internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya ketika itu kadang selalu marah atau emosi dan selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan terkontrol. Saya pun mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang pada diri seorang murid. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan
seketika restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah yang saya lakukan menggunakan dua tahapan stabilitas dan validasi. Menggunakan stabilitas identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Penggunaan validasi dengan memberikan pernyataan. Mengapa kamu melakukan itu? Nah, Ibu boleh tahu apa alasannya? Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di lingkungan masyarakat, agar karakter dan kegiatan internal yang sudah tumbuh akan bisa diaplikasikan dimanapun kita bersosialisasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.